Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Apa kabar? Semua sehat ya? Puji Tuhan. Yuk, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur pagi ini Engkau masih beri kesempatan untuk kami ada di dunia ini, untuk kami tetap menjalankan aktivitas kami. Kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan bagi kami. Salah satunya adalah supaya kami menjadi saksi-saksi Tuhan. Dan pagi ini ya Tuhan, untuk meneguhkan iman pengharapan kami di dalam Engkau, kami akan merenungkan dan menikmati firman-Mu sebagai makanan bagi rohani kami. Roh Kudus urapi dan singkapkan kebenaran itu atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya ambilkan dari Matius 7 ayat 13 dan 14. Saya bacakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ayat firman Tuhan yang kita baca ini, kita mendapati Tuhan Yesus memberikan ketegasan bahwa jalan menuju kepada kehidupan itu sempit. Ya, pintunya juga sesak. Artinya tidak mudah untuk dilalui. Sementara jalan yang menuju kepada kebinasaan itu lebar, ya, luas. Ya, pintunya juga longgar sehingga mudah sekali masuk. Dan ternyata banyak orang yang melaluinya. Nah, inilah tugas kita, gereja Tuhan. Kita sebagai saksi-saksi Tuhan, supaya memberitakan kabar baik bahwa ada jalan dan keselamatan yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Ya, memang ikut Tuhan nggak mudah, tetapi Yesus kita harus mengingatkan kepada dunia bahwa jalan menuju kebinasaan itu jalan yang sangat lebar, mudah, menyenangkan, enak. Orang banyak mengejar kenikmatan dunia. Orang banyak mengejar kekayaan dunia. Semua yang serba hura-hura dunia, mereka suka. Ya, dunia suka akan hal itu. Tapi itu semua membawa kepada kebinasaan. Ya, karena yang membawa kehidupan cuma satu, yaitu jalan kebenaran dan hidup, yaitu Tuhan Yesus. Ya, Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini ikut Yesus itu berarti kita memasuki pintu yang sempit, pintu yang sesak, jalannya sempit, susah dilalui. Nah, memang ikut Tuhan itu gak mudah, saudara. Ya kan? Jadi ada banyak tantangan di sana. Tetapi kita mesti sadari bahwa nantinya itu menuju kepada kehidupan yang kekal. Jemaat mula-mula, ya, rasul-rasul pada zaman dulu setelah Yesus naik ke surga, mereka menantikan janji Bapa, lalu mereka penuh Roh Kudus. Setelah itu mereka pergi beritakan Injil. Dia pergi beritakan jalan kebenaran dan hidup. Ya, karena banyak orang yang tersesat, karena banyak orang merasa jalannya benar, tetapi sesungguhnya itu menuju kepada maut, itu menuju kepada kebinasaan. Nah, tugas kita adalah mengingatkan, bukan maksa. Ya, saya selalu ingatkan itu ya. Bagi kita adalah tugasnya bersaksi, memberitakan kabar baik, memberitakan jalan kebenaran. Ya, Amsal 14 ayat yang ke-12 berkata demikian. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Lah, ini banyak diikuti orang. Merasa bahwa jalan yang diikuti saat ini benar. Padahal jalan yang benar itu cuma di Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi di luar itu enggak. Karena tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata Tuhan Yesus. Nah, ini yang dunia enggak tahu. Ini banyak orang enggak tahu. Mereka merasa bahwa jalan yang sedang dijalaninya, ya, yang sedang dia lewati itu jalan menuju kehidupan. Padahal, seperti Amsal katakan tadi, disangkanya lurus tapi ternyata ujungnya menuju maut. Maut itu bicara tentang kebinasaan, neraka. Nah, jadi kita sebagai anak-anak terang, anak-anak Tuhan, yang pertama, tugas kita adalah pastikan dulu bahwa kita adalah orang-orang yang sudah berjalan di jalan kebenaran dan hidup. Setelah kita yakin, oh, kita diselamatkan sesuai dengan firman Tuhan. Ingat, sesuai dengan firman Tuhan. Ya, seperti janji Tuhan.
Dan kita baru bisa memberitakan ke yang lain. Kasih tahu yang lain. Kalau saudara yakin jalan yang saudara lewat itu betul, ayo kasih tahu yang lain yang masih jalannya salah. Jalannya sini loh, bukan situ. Situ ini gampang. Iya gampang, tapi itu menuju kepada maut. Nah, sementara jalan kehidupan yaitu jalannya adalah sempit, pintunya sesak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini tugas gereja, yaitu kita semua orang-orang percaya untuk mewartakan kepada dunia. Ya, sekali lagi yang pertama, pastikan kita mengalami dan kita berjalan di jalan kebenaran dan hidup. Baru kita bisa menolong orang lain. Ya, kabarkan kepada orang lain. Kenapa kita harus yakin dulu? Karena kalau enggak, jangan sampai kita ngasih tahu ke orang lain, jalannya situ yang betul, tapi kita nggak masuk ke situ, celakalah kita. Ya, kalau naik pesawat itu biasanya ada pramugari yang gini-gini ya, masih peragaan gitu. Nah, itu juga kalau pendaratan darurat di air biasanya kan suruh pakai pelampung. Siapa yang pakai pertama harus pakai siapa? Kita atau teman kita atau saudara kita di samping kita atau anak kita bahkan. Ya, dijelaskan pakai dulu baru nolong anak, baru nolong orang tua, baru nolong orang lain. Tujuannya apa? Jangan sampai ya kita beritakan kabar baik jalan keselamatan kita nggak masuk ke sana. Ya, jangan sampai kita harus di sana. Kita harus masuk dalam jalan kebenaran dan kehidupan ini. Wartakan kepada dunia. Tapi yang pertama alami dulu. Ya, pastikan kita sudah di dalam Tuhan Yesus. Lalu beritakan sama orang lain. Kasih tahu orang lain. Beritakan kepada dunia. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Memang sempit jalannya. Memang sesak pintunya. Tapi ujungnya kehidupan yang kekal. Amin. Yuk kita maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu pagi ini yang sudah kami dengar menguatkan, meneguhkan kami. Bahwa kami berjalan di jalan kebenaran dan hidup, di jalan yang memang sempit, pintunya sesak, tetapi disitulah jalan yang kami lalui di dalam Yesus. Tapi kami percaya jalan itu menuju kehidupan. Dan tugas kami saat ini Tuhan, memberitakan kepada dunia adanya jalan kebenaran dan hidup, yaitu Tuhan Yesus yang akan membawa keselamatan bagi dunia. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami untuk jadi saksi-saksi-Mu. Berdoa juga saat ini menyerahkan hidup kami hari ini dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Aman dan selamat, jauh celaka mara bahaya, virus corona dan segala penyakit. Kami semua aman dalam lindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan kami tidak berkekurangan, bahkan kami diberkati dan jadi berkat. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, ayo tetap semangat, tetap kuat di dalam iman dan pengharapan, maju terus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.